Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita menuju atau mendatangi sebuah kampung tertinggal dalam hutan jati belantara. Akses jalan menuju kampung tertinggal di dalam hutan belantara di wilayah Nganjuk ya seperti ini, apalagi saat menjelang memasuki musim penghujan atau musim merendeng. Dalam bahasa Jawanya, medannya cukup berat dan sulit untuk dikendarai atau dilalui kendaraan roda 2. Letaknya yang cukup jauh dari kampung-kampung tetangga atau kampung sebelah, tak heran maka penduduk kampung tertinggal ini kalau ke pasar biasanya 1 bulan sekali. Bahkan saat musim penghujan tiba, anak-anak sekolah mereka biasanya ngekos atau tinggal menginap di rumah saudara mereka. Lebih miris lagi kalau ada ibu-ibu yang sedang hamil dan mau melahirkan. Untuk datang ke puskesmas ataupun rumah sakit, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Apalagi saat musim penghujan, mereka akan ditandu atau dipikul menggunakan sarung. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya menuju kampung tertinggal di dalam hutan belantara. Tak ada jalan lain, jadi jika mau alternatif maka penduduk kampung harus melewati jalan kaki hutan. Setelah melewati jalan yang cukup melelahkan dan menguras tenaga, akhirnya kita sudah masuk di wilayah kampung tertinggal dalam hutan belantara di kawasan Pegunungan Kendeng Nganjuk. Selain medan yang cukup berat untuk dikendarai roda 2, saat malam hari pun di kampung tertinggal ini tak ada penerangan jalan umum sehingga gelap gulita dan terkesan seram angker. Akhirnya di depan sudah tampak salah satu rumah dari penduduk kampung tertinggal. Setelah kita beristirahat sebentar dan sejenak, kita lanjutkan perjalanan untuk bisa bertemu dan mewawancarai di salah satu penduduk kampung tertinggal. Tampak beliau, namun beliau sibuk mencari rumput untuk pakan ternak mereka. Hampir 3/4 abad Indonesia merdeka, kampung tertinggal ini masih belum tersentuh pembangunan. Sedangkan jalan paving ini menurut warga merupakan jalan swadaya dari dana masyarakat pribadi. Serta penduduk kampung ini dijadikan sapi perah dalam pemungutan suara kepala daerah ataupun pemimpin-pemimpin daerah. Namun nyatanya mereka hanya diberikan janji-janji manis dalam pembangunan kampung mereka. Infrastruktur yang kurang memadai membuat kesulitan penduduk kampung tertinggal ini sangat susah beraktivitas. Semakin jauh memasuki kampung tertinggal ini, kami sudah disuguhi bapak-bapak pengembala kerbau serta lembu di dalam hutan. Melihat suasana kampung tertinggal ini tak semestinya ada di Pulau Jawa, namun nyatanya ini berada di
Jawa Timur. Padahal Pulau Jawa yang terkenal sentralistis, pusat pemerintah serta pusat politik, masih menyisakan sebuah kampung tertinggal di dalam hutan jati belantara. Video ini merupakan sebuah fakta yang menggambarkan kampung-kampung tertinggal yang mirip di daerah Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh penduduk kampung tertinggal yang berada di dalam hutan wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Kampung tertinggal dalam hutan jati belantara Nganjuk ini sangat jarang dapat perhatian langsung dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat, sehingga tak heran bahwa kampung ini benar-benar ketinggalan dalam pembangunan. Padahal potensi alam yang ada di kampung tertinggal di wilayah Nganjuk ini cukup mumpuni. Salah satunya adalah sebuah nanas merah yang cukup langka, jikalau dijual harganya cukup mahal, dan ini benar-benar berada di kampung tertinggal. Nanas merah ini merupakan tanaman endemik kampung tertinggal ini dan cukup bisa dikembangkan atau dibudidayakan melebihi nanas-nanas daerah lain. Selain tanaman nanas merah yang cukup langka untuk dijadikan vitamin bagi penduduk kampung tertinggal ini, ternyata masyarakat sini menanam tanaman padi yang cukup unggul dan bisa tumbuh di saat musim kemarau. Cobalah lihat di samping kiri ini, tanaman-tanaman padi ini tumbuh dengan suburnya. Mari kita lanjut untuk menelusuri kampung tertinggal yang berada di dalam kawasan hutan jati belantara di wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Dan tak sengaja kami melihat ada sebuah sumur yang cukup unik di mata kami. Selain sebuah sumur, juga terdapat sebuah bilik yang tanpa tutup, sehingga bila ada orang yang sedang ritual bersih diri, bersuci diri, maka tak ayal bisa diintip sama siapapun dan kapanpun. Untuk bisa menikmati semburan dari air yang bening dan bersih, maka penduduk kampung ini tidak menggunakan pompa listrik, melainkan pompa dengan tenaga bensin. Selain menggunakan mesin dongfeng, penduduk kampung tertinggal ini juga menggunakan kerean tenaga sego untuk bisa mengambil air sebanyak-banyaknya demi kebutuhan air minum serta cuci mencuci. Namun jikalau musim kemarau, maka sumber mata air satu-satunya ini juga habis serta kering. Maka penduduk kampung tertinggal ini mencari di dalam hutan. Kula nuwun. Badhe tanglet, Mbak. Napa leres mriki niku napa? Kampung Tegal Abe. Nggih, Tegal Abe Sumber Unut. Sumber apa? Tegal Abe Sumber Unut. Sumber Unut. Nggih. Niku apa tengah wono nggih? Nggih. Apa jenenge pirang kakak mriki? Pirang griya? 18 nek mboten salah. 18 nggih. 18 kakak. Nggih. Ini kalau ke masyarakat sini kalau ke pasar itu berapa kilo?
Mboten semerep nggih. Pak. Tebih mriki tebih. pasare niku ten Pasar Lengkong. Pasar Lengkong. Nggih. Terus mriki niku naik sekolah ten pundi? Ten Sumber Gondang. Sumber Gondang nggih tebih lah. Nggih tebih 3 kilo. 3 kiloan. Itu kan kalau masih musim kemarau ya, Mbak ya. Nggih. Kalau musim penghujan gimana, Mbak? Nggih jalan kaki. Jalan kaki. Nggih. Kendaraan sepeda motor itu nggak bisa lewat. Nggih, saged tapi nggih mlese-mlese ngoten niku. Ngisakaken napa? Lari-lari sekolah. Nggih. Terus pireng-pireng mriki niku nek apa? Warga mriki nek sakit utawi nglairaken niku dipikul. Nggih dipetoten pundi niku Kertosono mriku Puskesmas Jatikalen niku. Nah, terus saking mriki ke jalan raya itu dipikul ditandu itu bener ya? Nggih. Kalau musim wonten kendaraan. Mboten enten kendaraan. Mboten. Berarti ambulan mboten saged mlebet nggih. Nggih, saged to nek tiga ngeten niki, Pak, nek rendengan nggih mboten saged. Berarti nggih niku nggih napa? Jalan kaki ditandu atau dipikul nggih, Mbak nggih. Nggih. Terus saya sampai enten sing mbabarno ten dalan gara-gara ditandu niku. Nggih, dereng mate. Oh, dereng nate berarti nggih. Dereng mate. Nggih mate. Nggih ugi mriku nggih dereng nglairaken. Berarti nglairaken ten dalan. Mboten nggih nglairaken ten rumah sakit. Tapi nggih ditandu nggih. Nggih. Listrik mriki enten nggih, Mbak ya? Wonten tapi nggih tasik nyambung ten pundi Gondang Wetan niku tasikan. Tebih nggih berarti. Untuk kebutuhan air bersih mriki? Nggih, ten sumure kiyambak ngoten. Enten nggih air taware. Air napa? Air tanai masih ada. Wonten ten sumur-sumur ngoten. Kalau musim kemarau? Nggih, biasane nggih ten wono ngoten niku, ten napa sumuran ten cuplikan ngoten niku nggih. Sumber mboten nate wonten toya dugi mriki. Berarti nggih napa ngangsung nggih? Nggih, ngaso mboten. Tebih. Tebih. Nah, Mbaknya ini namanya siapa? Idatul Masula. Mbak Idatul, matur suwun nggih, Mbak nggih. Pak, tadi kami dapat informasi dari beberapa warga Tegal AB. Apa perbedaan dari membeli pupuk saat dulu sama sekarang itu perbedaannya gimana itu, Pak? Apakah sangat memberatkan bagi petani, Pak? Ini kalau menurut saya ya, kalau dulu pakai uang, Ya. beli pupuk subsidi, asalkan itu ada di toko langsung dikasih. Ya. Kalau sekarang tidak bisa dikasih, harus pakai syarat-syarat. Syaratnya apa saja, Pak? Syaratnya itu foto KTP, foto KK, foto itu hak milik tanah itu loh. Surat tanah ya. Sertifikat. SPPT. SPPT sama foto Asli. foto tanah dan tanamannya. Itu menurut saya semakin ribet. Ribet ya, memberatkan ya. Jadi aku luwih seneng kaya zaman biyen iki. Zaman dulu. Ya wis ngono tek usulanku. Untuk kedepannya supaya gimana pemerintah menanggapi hal-hal yang seperti unek-unek jenengan, harapan jenengan kepada pemerintah yang akan datang. Anu ngene lho, syarat-syarat iku nek menurut aku kaya-kayake pemerintah iku ora percaya mbek aku. Oh, nggak percaya maksudnya nggak percaya sama petani, terutama petani kan ya. Bapak kan mewakili dari petani-petani Indonesia ya kan ya. Jadi pakai syarat itu koyo-koyo pemerintah ki ora percaya sama petani. Oh ya betul. Aku pingin mudah. Oh, lebih dipermudah gitu ya. Wis koyo mbiyen lah. Oh iya betul. Syarat-syarat sing ngono ku. Wah. Matur suwun. Oh, nggih. Ya.